Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Prambudi Aditya, NIM 2021111038, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawaban yang pertama, adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Dan yang keempat, seringnya melihat atau mendengar tulisan yang ada. Contohnya, yang pertama, penulisan yang benar adalah fotokopi. Nah, yang salah fotokopi. Contoh yang kedua, apotik. Tapi kebanyakan orang membaca apotek. Contoh kecil yang benar, resiko. Nah, itu biasanya orang risiko. Yang keempat, yang benar antri, dan yang salah antre. Dan yang kelima, nasihat ini yang benar, nasihat ini yang salah biasanya dalam pengucapan. Lanjut soal kedua, langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman atau diringkas dari kutipan langsung. Contoh, Alex Sobur dalam kurung 2001.211 dalam kurung menyatakan, wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau objek yang disajikan secara teratur sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supermental. Menjadi Alex Sobur dalam kurung 2001.211 tutup kurung menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau objek subjek yang dijadikan secara teratur sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren. Untuk contoh yang kedua, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan tanpa halaman atau inti dari kutipan. Contohnya, Alex Sobur dalam kurung 2001.211 kurung tutup menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supermental. Menjadi Alex Sobur dari kurung buka 2001 kurung tutup menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek. Contoh yang ketiga, nama pengarang ditulis lengkap dan dengan tahun dan halaman, tanda kurung buka ditaruh belakang karena baris dari 4 atau pas 4. Contohnya, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carol kurung buka 196.210 kurung tutup menjadi mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Kurung buka Carol, 196.210 kurung tutup. Yang keempat, nama pengarang ditulis lengkap dalam kurung dengan waktu dan tanpa halaman. Contoh,
mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll dalam kurung buka 196.10 kurung tutup. Nah, jadi mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur. Kurung buka Carroll, 1961 kurung tutup. So, persoalan nomor 3. Perbedaan bibiografi dengan biografi. Bibliografi atau daftar kepustakaan merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian atau hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang dibuat. Contohnya A. Kamjunuddin, Muhammad 2003 Kamus Latihan Drama Rembang 2 Yayasan Kasih. B. Ansori, Mahkoma 2004 Pengantar Psikologis Bandung 2 Yayasan Jiwa Indonesia. Yang kedua, biografi merupakan sebuah teks yang berisi pengalaman atau riwayat hidup seseorang yang dimulai dari dia lahir hingga dia meninggal yang dituliskan oleh orang lain. Contohnya biografi Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat kuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Yang pertama, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contohnya yang pertama, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dan bersepeda di taman. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Perjalanan contoh yang ketiga, perjalanan ke Jakarta menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Contoh yang keempat, setiap 6 jam sekali Amel harus minum obat. Yang kedua, sedangkan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, yang pertama, acara itu akan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Contoh yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu pukul 7 pagi. Yang ketiga, setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat 7 malam, penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah. Soalan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikat yang merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan keputusan dengan pengguna bahasa. Jawab. Adapun pendapat pakar bahasa Indonesia mengenai hakikat bahasa. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buka 2001.288, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter
yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, beranjak dari pendapat para pakar, secara umum dapat disimpulkan bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat memakai bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering disebut kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, tanda baca adalah salah satu unsur penting dalam kalimat. Dalam suatu kalimat, tanda baca memberikan arahan intonasi maupun panggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, dapat berakibat kesalahpahaman. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma banyak disalahkan penggunaan pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar. Aku hanya membawa buku, pensil, dan pensil. Tas, dan pensil, titik. Contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, tas tanpa tanda koma dan pensil. Titik. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar. Karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau bersekolah lagi. Contoh yang salah. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak teman-temannya. Nah, itu contoh yang salah. Contoh yang benar yang di atasnya tadi. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar. Kita sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kelima, tanda koma dipakai memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Misalnya, Halim, Amran, tutup 1976, politik bahasa nasional, jelas 1, Jakarta, 2, pusat bahasa. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian setelah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan atau detail, dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh, di antara jilid atau nomor dan halaman, dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Contohnya, Tina membeli buah, 2, durian, mangga, anggur, dan semangka. Contoh nama, 2, Bella Saputri. Contoh tempat tanggal lahir, 2, Pondok Pelita, 22 Januari 1999. Contoh lagi, alamat, 2, Pondok Pelita, Kudus. Yang kedua, tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk pengganti konjungsi dan akhir perincian. Contohnya, hei sudah pagi. Nah, titik koma, aku segera berangkat sekolah. Yang kedua, kriteria karyawan antara lain
titik koma. Lulusan SMK titik koma, boleh sedang kuliah titik koma, jujur titik koma, dan komunikatif. Yang ketiga, yang ke-8, soal 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contoh, karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, siswi itu di drop out oleh pihak sekolah, itu yang salah. Ini contoh yang benar. Karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, siswa itu di drop out. Nah, drop out ini harus dikasih huruf miring karena itu menjadi pembeda oleh pihak sekolah. Nah, itu yang benar. Ya, contoh lagi yang kedua, Oryza sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Itu yang salah. Oryza sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Itu contoh yang benar. Kenapa? Karena itu sebuah tanaman yang harus biasanya tersebut tanamannya sulit terdapat atau yang dilindungi. Yang ke-9, soal ketiga, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Kesalahan yang paling sering kita dijumpai adalah pengurangan atau penambahan jumlah huruf konsonan dan vokal pada kata-kata tertentu dan penyelesaian pengucapan dari pada kebenaran ejaan. Kesalahan penggunaan huruf konsonan. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. Nah, itu yang salah. Ini contoh yang benar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural. Nah, kultural ini depannya yang salah C, terus kita ganti K. Dari pendidikan itu jangan benar. Kegiatan mengawas yang dilakukan oleh pengawas TK atau SD belum berjalan efektif karena karena pengawasan bukan berlatar belakang SLP. Itu yang salah. Contoh benar yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK atau SD belum berjalan efektif. Yang atas tadi efektif, yang benar efektif karena pengawasan bukan berlatar belakang SLP. Lanjut, kesalahan penggunaan huruf vokal. Yang pertama, implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan diantaranya. Nah, itu salah. Ya, contoh yang benar, implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan, tidak ada A-nya di depan huruf P pada persoalan diantara itu contoh yang benar. Contoh kecil yang salah, dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan pada kedua instansi tersebut dengan sangat diperlukan dengan implementasi pendidikan inklusif. Itu contohnya salah. Contoh yang benar yaitu dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan. Padahal kedua instansi nggak ada A tambah A-nya. Tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak benar, ada yang tidak salah atau yang tidak baik, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.